Ketika harus menjalani pemeriksaan COVID-19, baik itu karena ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19, mengalami gejala yang mencurigakan, atau karena ada kewajiban khusus seperti saat harus masuk kantor maupun kegiatan yang mengharuskan untuk keluar kota, mungkin bikin kamu jadi bingung ya, harus jalanin tes yang mana nih? Ada yang bilang rapid test antibody aja, lebih cepat dan juga lebih murah. Ada juga yang menyarankan rapid test antigen aja, lebih akurat, udah gitu lebih cepat dari tes PCR. Tapi katanya justru tes swab PCR nih yang paling akurat. Waduh, jadi bingung ya? Udah, daripada semakin bingung tentang apa sih perbedaan 3 jenis pemeriksaan ini, terus mana yang lebih baik di antara ketiganya, saya akan kasih tahu jawabannya sebentar lagi. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Sebelum saya jelaskan, ada baiknya untuk pahami dulu nih, kalau tubuh secara alami akan membentuk antibodi untuk melindungi tubuh saat penyebab infeksi seperti bakteri atau virus termasuk virus corona masuk ke dalam tubuh. Nah, rapid test antibody ini bermanfaat untuk memeriksa apakah tubuh membuat antibodi untuk melawan suatu penyebab infeksi. Dalam hal ini, alat yang digunakan adalah yang dibuat khusus untuk mendeteksi antibodi terhadap virus corona. Caranya adalah dengan mengambil sampel darah yang kemudian diteteskan ke alat rapid test, lalu ditetesi lagi dengan bahan preaksi atau reagen. Hasilnya relatif cukup cepat. Paling cepat bisa keluar dalam waktu 30-60 menit. Biayanya juga cenderung lebih terjangkau. Pemerintah telah menetapkan batas tarif rapid test antibody di angka Rp150.000. Tapi hal ini juga tergantung dengan kebijakan masing-masing laboratorium ya. Kalau hasilnya reaktif, itu artinya orang yang diperiksa kemungkinan pernah atau sedang terinfeksi virus corona. Tapi kalau hasilnya non-reaktif, artinya kemungkinan saat ini orang tersebut tidak atau belum memiliki antibodi terhadap virus corona, atau bisa saja orang tersebut sudah terinfeksi virus corona, tapi pada saat dilakukan tes, kondisinya masih dalam masa inkubasi, sehingga tubuhnya belum membentuk antibodi spesifik untuk melawan virus corona. Jadi, kalaupun hasilnya non-reaktif, pemeriksaan rapid test ini perlu diulang sekali lagi 7-10 hari setelahnya. Selama menunggu pun, kamu tetap dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari meski nggak merasakan gejala apapun dan merasa sehat. Tapi kalau hasilnya reaktif, nggak perlu langsung panik juga ya. Soalnya saat ini kebanyakan alat rapid test antibody yang ada memang belum memiliki spesifisitas yang tinggi. Maka bisa saja antibody yang terdeteksi merupakan antibody untuk melawan virus corona jenis lain yang sudah lebih dulu ada dan bukan penyebab COVID-19. Nah, biasanya untuk memastikan kembali hasil reaktif dari rapid test antibody akan dianjurkan untuk tes lagi nih lewat tes PCR yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, selain rapid test antibody, rapid test yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah rapid test antigen atau swab antigen. Waduh, apalagi nih, tadi antibody, sekarang antigen. Oke, kalau tadi antibodi adalah zat dalam sistem imunitas tubuh yang berfungsi untuk melawan penyebab penyakit tertentu. Nah, antigen ini merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit, salah satunya virus corona atau dalam hal ini SARS-CoV-2. Saat masuk ke dalam tubuh, sistem imunitas akan bereaksi untuk melindungi tubuh dari antigen tersebut dengan cara membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi yang tadi sudah kita bahas. Jadi, untuk mengetahui apakah ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, rapid test antigen ini bisa dilakukan. Caranya dengan memasukkan alat kapas usap atau swab yang berbentuk seperti cotton bud panjang ke dalam rongga hidung hingga mencapai nasofaring, yaitu bagian atas tenggorokan yang ada di belakang hidung. Lalu tenaga medis akan memutar atau menggerakkan alat swab beberapa kali selama sekitar 15 detik supaya sampel lendir di nasofaring bisa menempel di kapas lilit pada ujung alat swab.
Terus, kalau udah, alat swab yang mengandung sampel tersebut akan ditarik secara perlahan, kemudian disimpan agar tidak terkontaminasi dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Sama seperti rapid test antibody, hasil rapid test antigen juga relatif cepat keluar. Paling cepat biasanya bisa 30-60 menit. Biayanya memang sedikit lebih mahal daripada rapid test antibody. Pemerintah telah menetapkan batas tarifnya di angka Rp250.000. Tapi ya kembali lagi ya, dengan kebijakan masing-masing laboratorium. Supaya hasilnya akurat, pemeriksaan rapid antigen ini sebaiknya dilakukan paling lambat 5 hari setelah muncul gejala COVID-19. Menurut penelitian yang ada saat ini, meski tes ini terbilang cukup akurat, namun akurasinya belum bisa menandingi tes PCR dalam mendiagnosis COVID-19. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi ada atau tidaknya materi genetik dari sel, bakteri, atau virus. Jadi gini, setiap sel, termasuk bakteri atau virus, punya material genetik yang berupa DNA dan RNA. DNA dan RNA ini akan dideteksi oleh PCR melalui teknik amplifikasi atau perbanyakan untuk membantu mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri tersebut, termasuk virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Cara pemeriksaannya mirip dengan rapid test antigen tadi, yakni dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab. Tingkat akurasi tes PCR ini umumnya cukup tinggi, tapi untuk mendapatkan hasilnya memang perlu waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1-7 hari. Hasilnya akan menunjukkan positif atau negatif. Biayanya pun bisa dibilang nggak murah, paling mahal bisa mencapai Rp900.000 mengikuti batas tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sekali lagi di tiap laboratorium mungkin bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, aman nggak sih pemeriksaan ini? Kalau melihat orang-orang yang menjalani swab test ini kok kayaknya kesakitan banget. Selama dilakukan oleh tenaga medis dan sesuai dengan prosedur yang ada, tes ini umumnya aman dilakukan kok dan nggak menyisakan efek samping berbahaya. Meski memang saat dilakukan pengambilan sampel dengan alat swab bisa timbul rasa nggak nyaman di hidung, tapi biasanya keluhan tersebut akan segera hilang dengan sendirinya dalam waktu yang cukup singkat. Tes PCR ini biasanya direkomendasikan untuk orang yang mengalami gejala COVID-19 seperti batuk, pilek, demam, terganggunya indera penciuman, serta sesak nafas. Terlebih kalau orang tersebut pernah ada riwayat kontak langsung, baik secara fisik maupun jarak dekat dengan pasien COVID-19. Sejauh ini, sampai jangka waktu video ini ditayangkan, di antara 3 jenis pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi COVID-19, tes yang dianggap paling akurat adalah tes PCR dengan nilai akurasi mencapai 80-90%. Kalau rapid test antigen, nilai akurasinya sedikit di bawah tes PCR. Sedangkan rapid test antibody memiliki nilai akurasi yang paling rendah. Nah, kalau mau melakukan rapid test antibody maupun antigen ya boleh-boleh saja kok. Tapi perlu diingat, kalau kedua rapid test tersebut hanya bersifat penyaring atau yang kita kenal sebagai screening. Dengan kata lain, rapid test antibody dan antigen belum bisa dikategorikan sebagai pemeriksaan diagnostik untuk menegakkan diagnosis apakah kamu memang terkena COVID-19 atau tidak. Sampai saat ini, pemeriksaan diagnostik yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mendiagnosis COVID-19 adalah tes swab PCR. Sebab, pemeriksaan ini langsung mendeteksi pola genetik atau RNA milik virus penyebab COVID-19 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika rapid test antibody maupun antigen menunjukkan hasil reaktif, kamu dianjurkan untuk melakukan tes PCR untuk memastikan apakah kamu benar terkena COVID-19 atau tidak. Jadi, kalau ada penonton setia YouTube Halo Dokter yang merasa mengalami gejala COVID-19 atau pernah melakukan kontak dengan pasien COVID-19, sebaiknya segera konsultasikan pada dokter ya untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi virus penyebab COVID-19.
Kalau masih bingung, kamu bisa buka aplikasi Alo Dokter untuk tanya-tanya lewat fitur chat bersama dokter. Terus lewat aplikasi Alo Dokter, kamu bisa juga langsung buat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit atau klinik terdekat untuk menjalani pemeriksaan COVID-19 di sana. Oke, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya mau bahas topik apa lagi nih di channel YouTube Alo Dokter? Tuliskan saran dan masukannya di kolom komentar di bawah. Terus, kalau masih mau tanya-tanya seputar COVID-19, tanyakan ke dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.